welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku bakal ngebahas sesuatu hal yang penting atau nggak penting juga sih sebenarnya, tapi aku pengen buat aja pokoknya. Aku bakal ngebahas tentang seminar proposal. Oke. Nah, cerita dulu nih. Biasa kalau kontenku tuh kayak cerita aja itu isinya ya. Cerita baru isinya nggak ada. Aduh, gimana ya udah pokoknya itu. Oke, aku nggak mau bikin konten yang serius-serius sekarang. Aku dapat DPS itu bulan September karena di prodi ilmu perpustakaanku pada tahun 2021 kemarin kebijakannya itu kita ngajuin dulu judulnya 3. Ngajuin judul 3, kemudian disetujui sama DPA tiga-tiganya ini nggak cuma judul toh, tapi sama latar belakangnya. Kalau nggak salah ya sama latar belakangnya, jadi buat 3 latar belakang. Terus baru disidangkan gitu, kayak semacam nggak tahu sih apa ya namanya, sama dosen-dosen gitu. Terus ini judul yang bagus, ini nggak tahu, tapi aku nggak tahu prosedurnya yang itu gimana sama dosennya, karena kita mahasiswa tahunya jadi aja gitu judulnya. Yang di ACC siapa sama DPS-nya siapa itu ada pengumumannya bulan September. Kemudian aku bisa ngerjain proposal skripsi secara fokus itu memang di bulan November. Karena berbagai alasan dan berbagai rintangan. Memang godaannya banyak banget. Aduh. Oke, lanjut. Nah, jadi memang banyak banget godaannya ketika lagi semester tua. Karena ya aku sebenarnya nggak mau ngaku-ngaku tua banget sih. Memang ya wis gitu. Pokoknya akan banyak godaan ketika memang sudah memasuki fase-fase akhir ya. Karena ya satu dan lain hal pasti ada gitu. Aku kebetulan godaan saat itu adalah kesibukan di PPL. Itu sebenarnya bukan godaan sih, lebih ke tekanan harus berangkat pagi dan pulang sore. Akhirnya kan malamnya udah capek gitu. Akhirnya aku nggak bisa ngejar. Sebenarnya aku bisa ngejar, tapi aku nggak mau memaksakan diri terlalu berlebihan karena pada saat itu sedang banyak pikiran. Oke. Aduh, kok aku cerita terus ya. Oke, lanjut perjalanan skripsiku. Pertama tuh ngajuin 3 judul. Pertama, aku ngambil yang sama dengan PPL-ku tempatnya, di perpustakaan tempat PPL-ku. Kedua, aku ngambil di kantor bapak pada saat itu, tapi kemudian ya itu nggak di ACC juga. Dan akhirnya yang ketiga itu aku ngambil di dekat rumah, di Sewon. Dan itu ternyata yang di ACC yang ini. Kayak ada rasa gelo, kecewa. Kecewa sih lebih tepatnya, kayak kok ini sih gitu. Aku padahal yang 3 itu ngawur sebenarnya. Nah ini catatan buat kalian yang ketika sama prosedurnya harus ngajuin 3 judul, itu taruh judul kalian yang memang benar-benar kalian paham masalahnya. Ini poin, karena kejebak dia kayak aku kayak gini nggak enak. Karena satu, belum begitu paham. Dua, kayak jadi bikin apa ya, kayak jadi bikin molor gitu loh, kayak nggak semangat lagi karena nggak sesuai sama ekspektasi gitu. Pertama gitu. Jadi kalian harus bisa apa ya, memahami. Mungkin kalau di kalian nggak seperti itu prosedurnya, minimal kalian udah paham sama judul kalian gitu. Kedua, ketika aku bimbingan pertama itu masih bulan November. Aku ngajuin nih memberanikan diri buat bimbingan karena selama ini aku memang diem gitu sama DPS ku, soalnya aku agak kok ini ya judulnya. Aku nggak masalah sama DPS-nya karena dia baik banget, sungkem bapak. Jadi aku buat proposal sebisaku, terus aku bimbingin. Dan di sana apa yang ditanyain dosen pertama? Beliau tuh tanya sebenarnya masalahmu itu apa gitu. Berarti kesimpulannya kalau mau ngajuin kayak gitu minimal tahu masalahnya apa. Poin kedua nih. Jadi aku di situ emang agak bingung sama poin permasalahan karena memang aku nggak tahu juga. Karena emang aku belum paham seluk-beluk dari kerjaannya mereka gitu. Karena itu kan memang di luar ekspektasiku. Kesalahanku di situ sih, nggak survei secara mendalam, tapi cuma dateng aja ke sana gitu tanpa mempelajari lebih dalam. Oke, lanjut. Akhirnya di situ aku revisi judul sama dosenku pertama. Bimbingan tuh aku langsung revisi judul dan bikin semuanya bubrah. Ya nggak tahu, tapi pokoknya ketika ada satu yang gugur itu mempengaruhi ke depannya gitu. Jadi aku agak males lagi.
Oke, langsung tapi di situ malesnya juga buat ngerjain PPL sih karena laporan PPL juga segini, pokoknya banyak banget. Nah, akhirnya aku lanjutin lagi tuh ngerjain skripsi di akhir-akhir PPL barengan sama laporan PPL. Akhirnya bisa kekejar bimbingan lagi pada tanggal berapa ya? Nih, pada tanggal 16 kemarin Desember, berarti tanggal 16 tuh aku bimbingan lagi. Jadi jaraknya jauh banget, 2 minggu lebih, hampir 3 minggu kayaknya. Jadi dosen pembimbingku sampai kok lama revisinya, twing twing. Ya emang ada kayak sisi ngambeknya gitu sih kok direvisi, aku padahal udah berusaha keras, tapi nggak apa-apa karena aku jadi tahu salahnya di mana. Kemudian aku bimbingan setebel ini sih, emang tebel banget, gak tahu kenapa kok aku juga bikin terlalu tebal dan terlalu rajin. Pokoknya luas banget lah penelitianku, jadi kayak gimana ya, aku harus ngejelasin gimana ya, soalnya luas banget, mengangkat dua topik. Judulnya digitalisasi bahan pustaka sebagai upaya preservasi informasi di warung arsip Yogyakarta. Ini proposalku. Jadi aku pas itu sama dosenku dibilang udah baik sih, maksudnya isinya udah sampai lah ke apa yang dimaksud dosenku sama aku tuh udah nyambung di situ, dan ini sebagai jembatannya gitulah. Pokoknya udah paham dosenku sama pola pikirku di sini, dan aku udah nangkep juga kalau Pak dosen itu mintanya seperti ini, dan aku bisa hampir mengabulkan, hampir ya, pokoknya itulah. Nah, akhirnya ada revisi dikit, dan itu sitasi. Catatan ketiga buat kalian semua yang sedang mengerjakan proposal, jangan lupa sitasi pakai Zotero atau Mendeley atau yang nggak tahu, pokoknya tahu cuma itu dua itu. Jadi pakai sitasi yang sifatnya online, karena berulang kali nih Pak dosenku bilang kalau aku nggak pakai sitasi online itu nanti si yang kukutip tuh nggak tahu kalau tulisannya kukutip gitu. Jadi aku revisi di situ. Kemudian selanjutnya sebenarnya pas hari aku bimbingan ini tuh gimana ya, nggak banyak revisinya alhamdulillah, karena emang aku molornya lama banget tau, tapi emang buatku ngerjain bener-bener jadi nggak begitu banyak. Jadi cuma sitasi sama mungkin typo, terus penulisan yang sifatnya nggak sesuai sama pedoman, jadi teknis gitu. Akhirnya aku kejar tuh hari itu, aku bimbingan jam 10 kalau nggak salah, aku bimbingan jam 10 selesai jam setengah 12. Aku bilang sama Pak dosenku, Pak saya pokoknya mau bimbingan lagi nanti, ini saya perbaiki dulu di fakultas, kebetulan aku bawa laptop di situ. Akhirnya aku betulin tuh, kan nggak banyak, dan akhirnya hari itu juga di ACC buat seminar proposal. Yeay, tepuk tangan semuanya. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak apa-apa. Oke, jadi persiapanku buat seminar proposal. Pertama, pada saat pulang dari bimbingan itu pun masih ada satu pesan buat aku gitu. Masih ada satu dan lain hal tentang proposal ini yang harus direvisi. Ini pas tandanya ACC seminar. Ini kayak self rewardku karena emang aku ulang tahun di Desember dan aku dapat kadonya seminar proposal. Aku persiapannya sebelum seminar proposal itu, jadi aku tanggal 16 di ACC, kemudian aku dapat tanggal itu sekitar tanggal 23. Jadi aku dapat tanggal seminar itu tanggal 23 karena menyesuaikan dari dosenku. Jadi aku masih ada revisi tentang instrumen wawancara. Aku kualitatif dan dosenku minta sebelum sempro itu harus melampirkan instrumen wawancara. Kemudian aku lampirin di sana. Pokoknya tanggal 16, 17, 18 tuh aku masih fokus revisi. Sampai 18 tuh, 19 sampai 20 itu aku mulai membaca secara, bukan membaca cepat tapi secara membaca mendalam gitulah. Pokoknya tak pahami lagi, oh ini ada yang typo, tak benerin lagi, kayak gitu-gitu. Pokoknya 2 hari itu tadi 16, 17, 18, 19, 20 tuh. Nah 3 hari berikutnya, nah ini 1 hari yang
tanggal 20 ini aku buat PPT. Jadi aku buat PPT. Terus tanggal 21 itu aku ngeprint out proposal skripsiku, karena emang aku butuh secara yang lebih jelas lagi gitu, lebih lebih nggak kusut gitu loh, karena nggak tahu kenapa, pokoknya aku pengen nanti kalau pas revisian sama sempro itu nggak tabrakan sama yang udah direvisi sebelumnya. Terus hari terakhir itu aku latihan vokal, gimana menjelaskan, jadi kayak memadu padankan antara yang teks langsung gitu PPT sama vokalku gimana, intonasinya gimana, jelasinnya gimana, meskipun pada hari H juga dredeg. Oke, video kali ini aku bakal bagi dua ya, karena kayaknya terlalu panjang. Ini cerita aja, nanti judulnya cerita aja part 1, nanti lanjut di part 2.